Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui bertemu kembali dengan Pak Adnan dina pelajaran bahasa Sunda ya. Ayeuna urang lanjut ya, kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu bab iklan layanan masyarakat. Oke, saacan urang diajar, kurang ngadua heula ya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan. Oke, kita lanjut ya. Apa yang dimaksud iklan? Ya, jadi sebelum Bapak lanjut, untuk video kali ini tidak ada translate. Jadi silahkan kalian dengarkan dan simak baik-baik supaya kalian bisa memahami materi dari Bapak. Oke, lanjut. Iklan atau sambung layang nyaeta wacana anu eusina mangaruhan jalma lian sangkan kairut jeung milampah naon-naon nu diiklankeun teh. Apa artinya? Iklan ini adalah wacana yang isinya untuk mempengaruhi orang lain supaya tertarik dan melakukan apapun yang ada di iklan tersebut. Contohnya iklan tentang makanan, pasti kan kalian tertarik dan ingin segera membelinya, seperti itu. Lanjut, ada jenis-jenis iklan atau rupa-rupa iklan. Yang pertama adalah iklan komersial, yang tujuannya ini untuk mencari keuntungan. Biasanya mengiklankan barang atau jasa ya, makanan, minuman, dan lain-lain. Dan yang kedua ini adalah iklan non komersial, biasanya bertujuan untuk mengajak orang lain supaya melakukan suatu hal atau suatu kegiatan dan juga tidak melakukan suatu hal dan tidak mengandung unsur komersial. Nah, ini ya, dua iklan. Kita lanjut. Ciri-ciri iklan layanan masyarakat. Anu kahiji, mengandung unsur komersial ya, jadi tidak mengandung unsur komersial yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Yang kedua, tidak ada unsur produk barang dan jasa. Yang ketiga, anu masang iklan layanan masyarakat nyaeta yayasan atau organisasi sosial. Biasanya yang memasang iklan layanan masyarakat ini adalah yayasan atau organisasi sosial yang tidak mencari keuntungan. Yang keempat, iklan masyarakat ini merupakan pendidikan ya atau atikan supaya mengajak untuk melakukan suatu pekerjaan, suatu kegiatan. Dan yang kelima, mempunyai target yang lebih lega ya, lebih lega cakupannya daripada iklan komersial. Jadi untuk umum, untuk khalayak ramai. Selanjutnya, ada cara untuk menampilkan iklan. Biasanya ada 3 cara. Yang pertama teh aya media audio. Nah, biasanya media audio ini iklannya yang cuma sekedar bisa didengar. Contohnya yang ada di radio, atau kalian biasanya kalau buka Spotify ada iklan. Ada juga media visual yang cuma terlihat ya, yaitu contohnya seperti poster, baliho, spanduk, gambar misalnya. Dan yang ketiga adalah media audio visual yang bisa terdengar, bisa juga terlihat, contohnya yang ada di TV, di YouTube, dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Ada fungsi iklan. Yang pertama ini adalah sebagai alat komunikasi ya. Jadi fungsi iklan ini adalah sebagai media untuk menyampaikan ajakan ya, yang bisa mempengaruhi orang banyak secara persuasif.
Yang kedua adalah media atikan. Jadi untuk ngaronjatkeun teh naon, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap satu perkara yang diharap bisa merubah ya paripola atau perilaku kebiasaan negatif menjadi positif. Dan yang ketiga, fungsi iklan ini adalah sebagai media ekspresi seni, supaya bisa mengekspresikan iklan sesuai dengan kreativitasnya masing-masing. Oke, kita lihat di sini ada satu contoh, ada dua ya, ada dua contoh iklan layanan masyarakat. Nah, yang pertama ini ya, ini bentuknya apa? Visual. Ya. Tapi karena Bapak kasih keterangan ya, mungkin bisa jadi media audiovisual. Ya. Oke, Kitchen runtah karena tempatna, generasi milenial kedah eling karena kebersihan di mana baik. Apa artinya? Artinya adalah buanglah sampah pada tempatnya. Generasi milenial harus sadar terhadap kebersihan dimanapun. Nah, seperti ini. Jadi iklan masyarakat kan menghimbau supaya kita tidak membuang sampah sembarangan, tapi ke tempatnya, ke tempat sampah. Oke, yang kedua, nah ini ya, hayu ngamimitian hirup bersih kalawan kersa ngumbah panangan. Apa artinya? Hayu kita mulai hidup bersih ya dengan cara mencuci tangan dengan sabun ya. Ini kan sangat cocok ya dengan keadaan yang sekarang itu sedang COVID-19. Oke, mungkin seperti itu saja dari Bapak, mudah-mudahan manfaat. Silahkan dicatat di bukunya masing-masing. Kalau ada kurang silahkan ditanyakan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.